Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas. Jadi di sini saya sudah melihat dari RTE bisnis ya, dimana kemarin data dari datanet RTE bisnis saya mencari transaksi asing ya, transaksi asing yang melakukan pembelian. Jadi kemarin ada beberapa saham yang sudah di ranking dari di RTE bisnis ini. Saham-saham ini ada, nanti di video ini akan saya masukkan 10 besar saham, tentunya saham yang masuk ke dalam kategori saham syariah ya. Di sini juga kalau kita bisa lihat dari saham yang disuguhkan pertama kali adalah saham BBRI, dan sini juga asing net buy sebanyak 346 miliar transaksinya. Tapi saham BBRI nggak akan saya analisis karena dia saham bank ya, tidak termasuk ke dalam saham syariah. Jadi sudah saya carikan 10 atau top 10 ya, top 10 dari yang pengelompokan dari RTE bisnis, tentunya saham-saham yang masuk ke dalam kategori saham syariah dan kemarin mengalami atau diakumulasi banyak oleh asing. Oke, jadi dari saham yang pertama adalah berarti saham yang banyak diakumulasi asing ya. Misalnya seperti saham Telkom. Kita akan mulai dari saham Telkom yang mana kemarin dia diakumulasi asing sebanyak 187 miliar. Jadi kita lihat secara teknikalnya, apakah kita juga sudah bisa mulai ikut masuk atau rawan untuk reject ya, atau dia sudah mendekati area resisten atau dia malah sudah breakout. Jadi kita lihat untuk secara teknikalnya selanjutnya. Oke, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload selanjutnya. Oke, langsung aja kita bahas dari saham yang pertama adalah saham Telkom yang kemarin banyak diakumulasi asing ya, sebanyak coba saham Telkom tanggal 22 ya kemarin. Oke, asing asing ini ya. Oke, karena kita ini menganalisisnya untuk transaksi asing ya. Jadi kita fokus di asingnya ini. Jadi kemarin dia ternyata borong sebanyak 411 ribu lot ya, 411 ribu lot, dan dari tanggal dia di sini juga dari tanggal 17 dia sudah ada jualan cuma sedikit. Jadi di sini bisa kita lihat kalau asing ini untuk saham Telkom dia rata-rata akumulasi terus ya, rata-rata akumulasi terus. Di sini juga bisa kita lihat dia kemarin beli sebanyak 411 lot. Dan kalau dari nilai transaksi sendiri dia kemarin borong sebanyak 187 miliar ya. Oke, kita lihat dari ininya, dari technical analisisnya. Tapi kemarin ternyata terbentuk polanya doji ya, closingnya seperti ini, dimana dia openingnya di harga 4.550 dan closingnya juga di harga 4.550. Oke, kalau secara tren sendiri saham ini masih bergerak uptrend ya, dimana garis MA 50 masih berada jauh di atas garis MA 200 dan candle-candle masih stabil berada di atas garis MA 50-nya. Oke. Sini saya hapus aja dulu untuk ini ya. Jadi di sini sekarang berarti dia closingnya masih berada di atas area support ya, dimana area supportnya di sini ada area resistance sebelumnya di harga 4.550 dan sempat di breakout dari sini dan kembali kempes lagi turun dan masih tertahan di area resisten trendline uptrend ini, dan turun lagi di sini dan kemudian kembali naik dan kemudian sempat breakout dan kembali turun lagi dan kemudian sempat breakout dan retest di sini, retest lagi di sini dan kemudian turun lagi, tetapi masih tertahan di dalam area ini ya, dan kemudian dia naik dan kemudian dia dua hari berturut-turut. Tapi kalau dari transaksinya sendiri 2 hari berturut-turut itu asing akumulasi terus ya. Di tanggal 21 itu terbentuk doji juga, dan di sini asing ambil sebanyak 156 ribu lot, dan ini juga tanggal 22 kemarin dia asing beli sebanyak 411 ribu lot. Kalau kita lihat dari nilainya di sini ya, jadi transaksinya totalnya 75 miliar ya maksudnya, 71 miliar, dan di sini juga kemarin dia total transaksinya 187 miliar. Oke.
seperti itu. Dan di sini 2 hari terbentuk doji berturut-turut ya, tapi sudah dimulai diakumulasi oleh asing. Oke, jadi secara tren sendiri saham ini masih bagus, dan kita lihat untuk resisten selanjutnya di harga 4.820 itu adalah di sini ya. Dimana ini adalah area resisten sebelumnya. Kalau kita buat area aja sekalian di sini, karena sebelumnya di sini juga ada area rejection ya. Saya hapus aja ini. Oke, terus saya tarik ke sana. Oke, seperti ini. Jadi kemungkinan kalau kita masuk di harga sekarang, mengingat ini asing sudah mulai akumulasi terus ya di saham ini. Emang trennya saham Telkom ini cenderung dia stabil ya untuk naiknya. Jadi misal kita masuk di harga 4.550 dengan cut loss kita untuk kita pertimbangkan, misal di sini ya, cut loss misalnya kita masuk di harga 4.550, cut loss kita mau di satu tick di bawah area sini juga boleh, atau maksimalnya di sini di bawah garis MA50, atau maksimalnya di sini di harga 4.190, dimana itu adalah area resisten dan support sebelumnya di sini. Jadi maksimalnya di sini ya, atau mau lebih maksimal lagi bisa di sini ya, di garis di bawah garis MA200-nya. Jadi kalau untuk swing trade atau kita untuk investasi jangka panjang, untuk hold jangka panjang, saham ini masih sangat-sangat bagus ya. Oke. Dan resisten target kita berarti ada di area sini. Kalau kita masuk di harga 4.550, kita akan ada kemungkinan dapat secara persentasi dapat 6,37% di harga 4.840. Oke. Kalau dari RSI-nya sendiri kita lihat dia sekarang masih berada di atas area 50 ya. Jadi ada kemungkinan dia akan ke area 70 atau kembali retest lagi ke area 50-nya ini. Saya paskan dulu. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini dia sudah mantul dari area 50 ya, dan kemudian dia sudah naik, dan di sini juga hampir membentuk pola golden cross. Apakah dia nanti bisa berhasil naik ke area ini ke harga 4.840 dan berhasil breakout sekalian dan untuk menuju area resisten selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi kita di sini kalau kita masuk sekarang pun risk reward kita masih oke ya, masih oke. Dimana kalaupun kita terjauhnya di sini cuman sekitar masih di bawah 10% ya, tapi ada kemungkinan saham ini akan rally semakin tinggi lagi. Jadi walaupun di sini kita anggap aja kita di sini resisten kita, target kita cuma 6,37% ya, tapi nggak menutup kemungkinan dia akan berhasil breakout juga dari area ini selagi dia masih bertahan di trendline support uptrendnya ini, selagi dia masih berada di antara garis MA50-nya, dan ini sejajar ya di sini. Dimana kalau saya buatkan trendline-nya seperti ini, saya lihatkan di sini adalah supportnya, kemudian di sini juga ada sentuhan support ya. Jadi ada dua sentuhan support, dimana itu adalah trendline uptrendnya. Oke, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke sini untuk resisten awal, dan itu nggak menutup kemungkinan karena dia saham ini trennya masih bagus, masih sangat-sangat bagus untuk tetap rally. Jadi dia masih akan ada kemungkinan untuk nge-breakout area ini. Jadi dan secara dari transaksi asingnya sendiri, asing terus akumulasi untuk saham Telkom ini ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat untuk peringkat keduanya ada saham Inco. Oke, kita lihat saham Inco. Kemarin dia naik sekitar 6,96%. Kalau dari transaksi asingnya sendiri, kemarin dia beli sebanyak 65 miliar ya. 65 miliar di tanggal 22. Kalau kita lihat sendiri dari transaksi asing sendiri, dia dari mulai tanggal berapa ini? Dari mulai tanggal bulan 2 tanggal 9 ya, dia mulai konsisten akumulasi terus ya. Sini akumulasi dan jualannya juga beberapa kali, dan kemudian dari sini dari tanggal 15 Maret ini dia mulai akumulasi terus menerus, tapi belum ada jualan ya. Tapi di sini agak beresiko ya. Bisa aja dia nanti udah cukup akumulasi dan dia kemudian mulai distribusi. Tapi selagi dia masih di sini, dia masih akumulasi terus, kita lihat juga secara technical analisisnya apakah kita masih bisa nebeng masuk atau enggak ya. Oke, jadi di sini sendiri kalau kita lihat closingnya kemarin dia sudah di atas sini.
di harga 6150, dan di sini saya buatkan area resisten sebelumnya, dan di sini juga ada area istilahnya area pantulan di sini. Tapi di sini juga kita lihat bisa dibilang di sini saya buatkan area resisten, di sini resisten, di sini resisten, area rejection sebelumnya. Dan sekarang sudah beresiko ya, sudah beresiko. Pertama, tingkat cut loss kita bisa dibilang dengan resisten kita bisa dibilang 2:1 ya, terlalu mepet. Dan ini juga kalau kita pun harus cut loss terdekat kita 10,57%, udah lebih dari 10%. Dan kalau sebenarnya kalau dari trennya sendiri saham ini masih bagus ya, masih sangat-sangat bagus, dimana baru terbentuk golden cross, garis MA 50 sudah memotong garis MA 200 nya, dan kalau RSI nya sendiri bisa dibilang sudah mendekati area resisten juga, jadi ada kemungkinan dia akan kembali terpental ke bawah. Oke, jadi untuk saham ini saya sarankan kita tunggu dia retest kembali aja di sini, di bawah sini, dan kita ambil misal di harga 5625 dengan cut loss-nya 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, atau maksimalnya di bawah garis MA 200-nya, tapi sudah terlalu lebar, jadi di sini aja kita cut loss. Dan selanjutnya kalau kita emang udah cut loss, kita tinggal tunggu aja lagi pergerakannya seperti apa, apakah di garis MA 50-nya kembali mantul atau enggak. Kalau kembali mantul kita bisa mulai cicil ambil lagi. Oke, jadi misal kita ambil di harga 5625 dengan cut loss 1 tick aja di bawah area ini, misal di harga 5475 dengan resisten harapan kita dia bisa sampai ke harga 7050 ya, di persentasinya 25,33%. Tapi kalau seumpama dia ternyata nggak turun dan ternyata dia naik terus menerus, kita bisa beli buy on breakout di area sini. Misal kita beli di harga 7125 ya, ketika dia breakout dan cut loss itu 1 tick atau 2 tick aja di bawah ini, misal di harga 6950. Terus kita cari area resisten selanjutnya. Oke. Di sini ada area resisten ya, di sini resisten, di sini juga resisten, dan sempat di breakout, dan sini sempat menjadi area retestnya, dan kemudian di sini sempat ada pantulan dan kembali di breakdown, dan kemudian di breakout lagi di sini, dan beberapa kali di sini tertahan untuk menjadi area resisten, dan di sini juga menjadi area resisten lagi. Jadi ini bisa kita pertimbangkan untuk menjadi area resisten selanjutnya ya. Oke. Loh, itu masih di bawah ternyata ya. Oke, jadi kita buat tadi di harga 8525. Sebentar, ternyata harganya sudah kelewatan resisten itu. Coba kita lihat lagi. Kita cari resisten di atas 8525 atau mungkin di sini ya, bisa jadi area resisten di sini. Sini area rejection ya, ketika dia naik di sini dan kemudian kembali turun ke bawah. Oke. Kita lihat. Cari lagi di bawahnya itu apakah ada. Oke, di sini juga ada area resisten di sini sebelumnya. Coba kita lihat untuk mencari area titik terkuatnya. Mungkin di sini ya. Oke, di sini pernah di area ini pernah di breakout ya, pernah di breakout dan retest untuk jadi area supportnya. Ternyata dia di breakdown lagi dan tertahan di sini, dan openingnya langsung nge-gap ke atas ini. Oke, di sini juga sempat di breakdown dan ternyata kembali lagi ke atas dan tertahan di area sini. Dari sini di breakdown lagi dan di sini sempat menjadi area rejection juga lagi ya di sini, dan kemudian kembali turun. Coba kita lihat lagi, berarti kita sudah menemukan area resisten selanjutnya. Oke, jadi kemungkinan kalau kita buy on breakout di harga 7100, pertama resisten kita di harga sini ya, di harga 7800. Jadi untuk presentasinya sendiri di 9,86%, dan resisten selanjutnya
bisa di sini di harga 9.550, di mana itu adalah resisten selanjutnya tadi ya 34,52%. Oke, seperti itu. Jadi untuk saat ini sendiri kalau kita mau ngejar harga saat ini udah terlalu tinggi ya, untuk risk rewardnya sudah tidak sehat. Jadi kita bisa tunggu aja ketika dia turun ke bawah sini. Ini saya hapus saja karena terlalu dekat ya. Jadi kita tunggu di bawah sini atau kita tunggu dia breakout di atas area sini. Oke, dimana ini adalah area resisten terdekat sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya. Dari area sini sendiri juga sudah mendekati area resisten. Cuman kalau secara tren saham ini masih bagus ya, atau sudah terbentuk mengkonfirmasi dia akan membentuk pola uptrendnya. Selanjutnya kita akan lihat saham EMTK. Oke, EMTK ini sendiri kemarin diakumulasi sebanyak 53,5 miliar. Dan di sini dia terbentuk pola hammer. Oke, coba kita lihat untuk risk rewardnya. Cut loss kita di sini dan resisten kita di sini. Oke, bisa dibilang juga masih nanggung ya. Si nanggung, dimana ini adalah area yang bisa kita pertimbangkan, dimana ini adalah area resisten dan area support sebelumnya. Ketika di sini jadi resisten dan di breakdown lagi, dan kemudian di breakout di sini dari retest di area sini. Jadi ini adalah area support resisten sebelumnya. Bisa dibilang ini adalah area yang kuat. Kalau dari trennya sendiri, saham ini masih downtrend ya. Garis MA50 masih berada di atas garis MA50 masih berada di bawah garis MA 200-nya, tetapi kabar baiknya candle-candle sudah bergerak di atas, konsisten di atas garis MA50 dan MA 200. Jadi ada kemungkinan garis MA50 ini akan bergerak ke atas selagi mereka masih, atau selagi candle-candle ini masih konsisten bergerak di atas ini, candle garis MA50 akan bergerak ke atas dan akan memotong garis MA 200 sehingga akan membentuk pola golden cross, di mana itu adalah pola yang akan mengkonfirmasi bahwa saham ini akan mulai bergerak uptrend. Cuman kalau dari sisi sendiri, walaupun kemarin asing akumulasi banyak, tapi kalau dari technical analisisnya untuk risk rewardnya di sini kurang bagus ya, kurang bagus. Karena kalau kita masuk, kita hanya akan dapatkan resisten kita terdekatnya di 9,69%, tapi untuk cut loss kita sudah sekitar lebih dari 10%, jadi agak beresiko. Jadi untuk saham MTK ini, walaupun di sini kita udah ketinggalan ya, udah kecolongan jauh. Di sini kita bisa tunggu aja dia kembali ke area supportnya ini untuk mempersempit atau memperkecil tingkat cut loss kita dan memperlebar wilayah resisten kita. Dan itu jadi kemungkinan kedua, kalau ternyata dia nggak turun, kita bisa beli buy on breakout ketika dia breakout dari area sini, dan cut loss satu titik aja di bawah area ini, dan resisten kita selanjutnya di sini di harga 2890 ya, dimana itu adalah area rejection sebelumnya, area resisten sebelumnya. Jadi seperti itu. Untuk saat ini kita masuk di harga closing kemarin sudah beresiko ya, sangat beresiko karena sudah dekat dengan area resisten. Jadi kita bisa tunggu di area support sebelumnya, atau kita tunggu di atas area resisten sekalian dengan teknik buy on breakoutnya. Kalau kita lihat dari RSI nya coba, oke, RSI nya juga sudah berada di area tengah-tengah ya, jadi sudah di atas area 50 dan sudah mendekati area 70. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat saham, sebenarnya di bawah saham MTK ini ada saham AALI ya. Jadi AALI itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4, peringkat keempat ya yang diakumulasi asing. Cuman karena kemarin di video kemarin sudah saya analisis, kalian bisa lihat aja video saya sebelumnya untuk saham AALI ini. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke saham TINS. Oke, saham TINS ini sendiri berarti sudah sama ya dengan pola-pola sebelumnya. Coba TINS ini kemarin dia diakumulasi sebanyak 44,6 miliar. Coba kalau kita lihat dari ininya. Oke, jadi TINS ini kemarin dari tanggal 17 itu diakumulasi terus-menerus ya oleh asing. Pertama di sini ada 34 miliar, di sini 14 miliar, 8 miliar, dan kemarin paling banyak sendiri sekitar 44 miliar. Oke, kalau kita lihat di sini sebelumnya juga dia rajin jualan ya, tapi pembelian juga tipis-tipis, dan di sini juga dia pembeliannya sudah mulai serius ya, jadi mulai puluhan miliar ya. Oke, kita lihat untuk secara teknikalnya. Oke, kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, di mana dia sekarang sudah breakout ya dari area resisten trendline-nya ini, dan sudah breakout juga di atas area ini, di mana ini adalah resisten, ini adalah area support, dan kemudian dia sudah breakout dan sudah retest juga di sini.
sudah retest, dan di sini juga ada area rejectionnya, dimana dia kemarin sudah hampir mendekati tapi reject ya. Jadi saya paskan aja di sini. Oke, kita lihat dari risk rewardnya. Kalau kita masuk sekarang, cut loss kita di sini, misal resisten kita di sini. Oke, jadi di sini juga sudah nanggung ya. Cut loss kita lebih lebar dibandingkan dengan resisten yang akan atau profit yang akan kita dapat. Jadi untuk saham ini kita bisa tunggu aja dia kembali turun ke sini untuk memperkecil wilayah cut loss kita atau persentase cut loss kita, dan memperlebar wilayah resisten kita. Jadi kita bisa tunggu di harga 1580 dan kita bisa jual di harga 1920 di area resisten sebelumnya. Kalau dari trennya sendiri, saham ini sudah walaupun dia masih downtrend ya, masih downtrend, garis MA50 masih berada di bawah garis MA200, tetapi candle-candle karena konsisten bergerak di atas garis MA50 dan MA200-nya, jadi di sini garis MA50-nya sudah mulai membentuk pola ke atas ya. Jadi sama seperti saham MTK sebelumnya, kalau candle-candle sudah bergerak seperti ini, dia garis MA50-nya akan bergerak ke atas dan akan tidak menutup kemungkinan dia akan memotong garis MA200-nya, jadi seperti ini ya. Oke, jadi akan ada terbentuk perpotongan seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Tapi ternyata kalau seumpama dia nggak turun, kita bisa sama seperti sebelumnya, kita bisa buy on breakout ya. Jadi ketika dia bertahan di atas area ini, di area resisten, misal di harga 1940, kita bisa masuk dengan cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, misal di harga 1890. Dengan harapan resisten kita dia bisa sampai ke area resisten ini, dimana ini adalah area rejection sebelumnya. Di sini ada area resisten dan di sini juga ada area resisten sebelumnya. Oke, jadi itu udah sekitar berapa ya, di harga 2565, jadi sekitar 32% sendiri. Lumayan ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk saham ini ada kemungkinan dia akan terbentuk pola uptrendnya, dimana garis MA50 akan sudah mulai memotong garis MA200. Dan untuk saat ini sendiri kalau kita mau masuk udah sangat-sangat beresiko ya. Jadi kita bisa tunggu dia kembali retest ke area sini dengan batasan cut loss 1 tick aja di bawah area ini, atau maksimalnya di bawah garis MA berapa tadi? MA50-nya ya. Oke, misal maksimal di bawah MA50-nya, dan resisten kita di harga 1920. Atau kita tunggu, kalau dia nggak turun kita tunggu di atas, kita bisa menggunakan teknik buy on breakout. Oke, selanjutnya kita lihat untuk saham PTBA. Oke, PTBA ini sendiri secara tren garis MA50 dan MA200-nya masih strong uptrend, dimana di sini masih solid ya, masih solid. Garis MA50 berada di atas garis MA200 dan candle-candle konsisten bergerak di atas garis MA50-nya. Walaupun sempat turun di sini, tetapi dia nggak lama kembali masuk lagi di istilahnya di jalurnya lagi. Oke, di sini sekarang kemarin kalau asing sendiri untuk saham PTBA ini dia akumulasi sebanyak 24 miliar ya. Oke, 24 miliar asing net buy sebanyak itu, dan di sini juga bisa kita lihat ini adalah area resisten sebelumnya. Area resisten sebelumnya, dan sini sudah breakout, dan di sini dia retest ya, di sini turun dan kemudian masih koreksi, dan kemudian di sini berarti pantulan. Oke, kita lihat risk rewardnya seperti menarik ini. Kita ambil di sini misal di harga 3.300 closingnya kemarin, dan cut loss kita misal di sini maksimalnya di bawah garis MA50 dan di bawah trendline support trendline-nya ini, dan di bawah area resisten sebelumnya di sini, area resisten sebelumnya. Jadi sekitar 11,21%, dan resisten kita di sini. Dimana ini adalah area rejection sebelumnya, dan di sini juga ada area support sebelumnya. Jadi sekitar kita kalau kita masuk sekarang, kita punya ada kesempatan dapat sekitar 16% dengan cut loss kita maksimalnya di 11,21%. Jadi menarik ya kita. Jadi di sini untuk saham ini kita bisa mulai cicil masuk ya sebenarnya. Oke, di sini juga kalau kita lihat dari RSI-nya juga sudah mendukung, dimana dia sudah mantul dari area 50-nya. Area 50-nya, dimana area 50 itu adalah menjadi area supportnya. Nah, di sini. Oke, jadi untuk saham PTBA ini kita bisa mulai cicil masuk ya, dimana dia sudah retest, dan retestnya itu sudah ada terbentuk pola pantulan di sini. Oke. Dan di sini juga didukung dengan asing juga sudah mulai akumulasi kemarin. Oke, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke harga 3.830 untuk saham PTBA ini. Jadi persentasenya sekitar 16,06%, dengan tingkat cut loss kita maksimalkan aja di bawah garis MA50, karena kalau dia sudah bergerak di bawah garis MA50 ada kemungkinan dia akan
apa ya istilahnya, akan membentuk pola downtrendnya, dimana di sini juga ada 3 support kuat ya, dimana trendline uptrendnya ada, terus ada area support horizontalnya, dan juga ada garis MA 50-nya. Seperti itu untuk saham PTBA ini kita bisa mulai cicil masuk. Selanjutnya ada saham UNTR. Oke, selanjutnya ada saham UNTR ya. UNTR di sini kemarin dia diborong sebanyak, oh ini nggak kelihatan ya. Oke, kita lihat aja dari ininya. UNTR kemarin dia diborong sebanyak 20 miliar ya, 20 miliar. Dan sebelumnya dia ada distribusi terus ya, asing dari tanggal 17, 18 sampai 21 dia ada distribusi terus. Tapi di sini juga kalau kita lihat dia lebih banyak akumulasinya dibandingkan distribusinya, dan dia di tanggal 22 sudah memutuskan akumulasi kembali ya, setelah dia distribusi sebanyak berapa ini, 11 tambah 3 sekitar 11 tambah 3 berarti sekitar 14 miliar ya. Dia jual 14 miliar dan kemudian dia akumulasi lagi sebanyak 20 miliar untuk saham apa tadi, UNTR ini. Oke, coba kita lihat dari technical analisisnya apakah kita masih bisa masuk atau enggak ya. Oke, jadi secara technical analisisnya sendiri saham ini masih up ya, secara garis MA50 nya masih berada di atas garis MA200 nya, dan candle-candle bergerak konsisten di atas garis MA50 nya. Oke, jadi kita lihat untuk risk rewardnya sendiri, kita masuk di sini di harga penutupan kemarin 25.550 dengan cut loss kita 1 tick di bawah area sini atau maksimalnya di bawah garis MA50 ya, dengan resisten kita di sini di harga 27.775. Jadi bisa dibilang ini apa ya istilahnya, masih 1:1 ya, tapi ya terserah ya mau masuk atau enggak, itu pilihan kalian ya. Di sini secara trennya sendiri saham ini masih bagus, dan sekarang dia juga masih berada di atas area ini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini area resisten di breakout dan retest, dan kemudian di breakdown lagi dan di retest lagi untuk menjadi area resisten, dan kemudian di breakout di sini sampai ke sini dan reject, dan kemudian sudah retest dari area sini, dan kemudian dia juga sudah bisa dibilang naik setengah ya, naik setengah sebelum sampai ke area resisten ini. Jadi di sini pertama kalau dari secara trennya masih bagus ya, masih bagus, dan kalau secara risk rewardnya di sini juga kita masih akan lebih kalau secara cut lossnya kita masih di bawah 10% ya, masih aman, dan resisten kita juga masih sekitar masih di atas lebih tinggi 1% di atas tingkat cut loss kita. Jadi terserah pilihan kalian, kita bisa masuk sekarang atau kita tunggu dia retest lagi ke area sini untuk memperkecil wilayah cut loss dan memperlebar area take profit kita. Atau ternyata kalau kalian nggak masuk, kalian memutuskan nggak masuk dulu, kita bisa tunggu aja dia breakout sekalian dari sini. Dan kalau dia bergerak naik ya, kalau dia ternyata ngejebol, kita bisa buy on breakout di atas sini, misal di harga 27.875 dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini, dan kita cari area resisten sebelumnya. Kita cari di sini mungkin ada area support ya. Oke, di sini ada jajaran para support, bukan jajaran para mantan. Oke, mungkin selanjutnya dia akan sampai ke resisten ini ya. Kalau kita buy on breakout, resisten yang bisa kita pertimbangkan adalah di sini di harga 31.250, jadi sekitar hampir 12% kalau kita buy on breakout. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ini ada 3 pilihan ya, kita bisa masuk sekarang, risk rewardnya bisa dibilang 1:1, tapi secara tren saham ini masih oke ya, masih bergerak uptrend, jadi masih ada kemungkinan dia turun pun dia akan kembali mantul ke atas. Dan pilihan kedua, kita bisa tunggu dia turun ke bawah sini, ke area sini, misal di harga 24.600 untuk mempersempit tingkat cut loss kita dan memperlebar wilayah atau area take profit kita. Dan kemungkinan ketiga, kalau ternyata dia nggak retest, ternyata dia naik terus dan kemudian dia ngejebol area resisten ini, dimana ini adalah area rejectionnya, kita bisa buy on breakout dengan resisten harapan kita selanjutnya di harga 31.250 dengan presentasi yang akan kita dapat. Kalau kita masuk di harga 27.875, kita akan dapat sekitar 12% ya untuk area take profitnya. Oke, kalau secara volume sendiri di sini juga sudah bagus ya. Garis MA50 belum ini ya, garis MA20-nya masih di atas sini, tapi kalau dari volume juga masih di bawah garis MA20. Coba kita lihat dari RSI-nya. Oke, jadi ternyata dia dari RSI-nya juga sudah mantul ya dari area 50-nya ini, dan dia bisa ada kemungkinan sampai ke area 70. Oke, kita lihat aja apakah dia sampai ke area sini, nanti ke area resistennya apakah reject ke bawah atau dia malah
ngejebol ke atas dan breakout. Jadi kita bisa ambil posisi buy on breakout dari saham WNTR ini. Oke, selanjutnya ada saham LSIP. Oke, kita lihat dulu LSIP kemarin diborong asing sebanyak 18 miliar. Jadi dari tanggal 18 juga dia sudah diborong asing sebanyak 9 miliar. Dan selanjutnya dia diborong 399 miliar di sini, dan selanjutnya diborong lagi 18 miliar. Di sini 399 juta ya berarti cuman ya. 399 ya. 399 juta berarti ini di sini. Dari sini juga dia diborong 18 miliar. Oke, jadi 3 hari berturut-turut asing akumulasi ya, walau di sini dia ada distribusi di tanggal 17-nya, dan alhamdulillahnya kebetulannya saya punya saham ini. Oke, kita lihat untuk saham LSIP ini secara trennya sendiri dia baru aja terbentuk golden cross ya di sini, garis EMA 50 baru aja memotong garis EMA 200, dan dia sudah clear di sini ya, sudah clear istilahnya retest ya di sini ketika dia breakout dari area support sebelumnya ini, dan dia sudah breakout dan kemudian dia sudah retest dan kembali mantul ya. Oke, dan kembali mantul, dan di sini juga ada garis MA 50-nya di area ini. Oke, kita lihat untuk kalau kita masuk sekarang apakah masih oke risk rewardnya. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini sudah agak beresiko ya, dimana kalau resisten yang bisa kita pertimbangkan pertama kali adalah di sini ya, di harga 1500, dimana itu adalah area rejection sebelumnya di sini. Nah, jadi ada kemungkinan dia sampai di sini akan kembali mental ke bawah ya. Ke bawah, jadi kita lihat dulu apakah dia nanti berhasil ngebreak atau enggak. Tapi kalau kita mau masuk sekarang itu agak beresiko karena cut loss kita sudah sekitar 9,72% dan resisten kita hanya 4,17%. Jadi untuk menurut saya kalau menurut saya kita bisa tunggu aja dia kembali retest lagi ke bawah sini. Setelah dia tentunya reject ya dari area sini. Ketika dia reject kita bisa tunggu dia di bawah sini, atau ternyata kalau dia nggak reject kita bisa buy on breakout aja. Ketika dia breakout dari area sini, cut loss kita di bawah satu tick di bawah area itu aja. Di bawah area ini misal kita beli di harga 1505, cut loss di harga 1475 dengan resisten terdekat kita ada di sini. Oke, yang bisa kita pertimbangkan pertama kali di sini ya. Di sini di harga 1560, di mana itu adalah area resisten sebelumnya, dan maksimalnya bisa untuk terdekatnya bisa di sini. Di harga 1665, di mana itu adalah area resisten sebelumnya juga di sini. Ya, di sini area resisten dan sini sempat menjadi area support ya, mantul, dan kini sini juga mantul, dan kemudian akhirnya di breakdown juga. Jadi itu adalah area resisten selanjutnya setelah resisten yang ini di harga 1560 ini. Oke, jadi ada kemungkinan dia dengan cut loss kita sekitar 1,99%, dengan harapan kita dia bisa sampai ke area 1665 ini, sekitar persentase yang kita dapat adalah 10,63% dari saham LSIP ini. Kalau dari RSI sendiri dia sekarang di sini sedang mantul ya, sedang mantul dari area 50-nya. Oke, jadi di mana area 50 ini adalah area supportnya. Jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke area ini, atau kita lihat nanti dia berhasil breakout atau enggak. Oke, jadi saya pun juga akan nanti pasang ketat di sini. Apakah kalau dia berhasil breakout saya akan hold, tapi kalau dia ternyata kembali turun lagi dari area 1500 ini, saya akan jual. Saya akan amankan profit yang sudah saya dapat daripada dia harus kembali ke area sini, atau malah ternyata di area sini dia malah ngejebol ke bawah dan harus cut loss. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada saham, sebenarnya di bawah saham LSIP ini ada saham INTP ya, cuman beberapa hari yang lalu INTP ini juga sudah saya analisis, jadi nggak saya ini mungkin baru aja ya INTP ini. Coba nanti kalian bisa cari aja saham INTP, coba INTP. Oke, baru kemarin tanggal 21 Maret baru saya analisis, kalian bisa cari videonya ya. Oke, dan kita kalian samakan, sekarang kalian contoh garis support resistennya bisa kalian contoh, dan habis itu kalian lihat dengan price action yang terjadi kemarin tanggal 22. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham BSDE. Oke, BSDE ini sendiri secara trennya dia masih downtrend ya. Garis MA 50 masih berada di atas garis di bawah garis MA 200. Tetapi kabar baiknya sekarang closing ya, kemarin candlenya sudah berada di atas garis MA 200-nya. Dan kita lihat lagi secara trennya sendiri, saham ini sudah breakout dari resisten downtrend minornya di sini, dan sudah breakout juga dari area
support resisten terdekatnya, dan di sini sudah breakout ya, di sini dengan volume yang besar dan sudah retest dan sudah mantul dari area ini. Oke, tetapi dia masih berada, kalau bisa kita lihat dia masih berada di dalam area resisten downtrend mayornya ya. Oke, di sini resisten downtrend mayornya. Oke, kita lihat untuk risk rewardnya sendiri. Kalau misal kita masuk sekarang, kalau sendiri asing sendiri kemarin kita lihat dia borong sebanyak sama apa tadi? BSDE ya. Asing boros sebanyak 13 miliar ya. Sebelumnya dia distribusi di sini tanggal 18 dan tanggal 21, dan tanggal 22 dia sudah mulai akumulasi lagi. Oke, kita lihat untuk risk rewardnya, kita misal masuk di sini di harga 1025, cut loss kita 1 tick di bawah sini atau maksimalnya di sini, tapi itu udah lumayan lebar ya, tapi terserah pilihan kalian, dimana itu adalah support uptrendnya. Jadi kalau dia seumpama ngejebol juga area ini, jadi dia sudah terkonfirmasi akan lanjut downtrend lebih dalam lagi. Jadi ini adalah cut loss maksimal kita atau cut loss terdekat kita di sini ya, 1 tick misalnya di harga 975, atau maksimalnya di sini di harga 875, itu terserah pilihan kalian. Dan untuk resistennya sendiri kita bisa pertimbangkan resisten downtrend mayornya ini di harga 1145. Tentunya kalau resisten downtrend seperti ini, dia lama kelamaan dia akan semakin lama semakin turun ya. Jadi di sini kita ada kemungkinan dapat 11%, lama kelamaan dia akan jadi sekitar cuman 10% seperti itu, karena dia semakin lama semakin turun. Tapi kalau sekarang kita untuk masuk masih oke ya, masih oke, dimana saham ini sendiri kalau kita lihat dari trennya sendiri dia emang masih downtrend, tapi dia sudah konsisten ya bergerak di atas garis MA 200 nya, dan dia juga sudah breakout dari area ini dan sudah retest, jadi ada kemungkinan dia akan bisa kuat sampai ke area sini. Oke, seperti itu. Dan jadi dari risk rewardnya juga masih masih boleh lah. Kalau kita cut lossnya di sini cuman sekitar 5,37% dengan resisten yang akan kita dapat sekitar 12% di harga 1950, dengan catatan resisten ini semakin lama akan semakin turun ya, karena dia resisten mayor downtrendnya. Oke, selanjutnya kita lihat dari RSI-nya. Oke, di sini dia juga sudah berada di tengah-tengah, sebenarnya sudah mendekati area 70. Jadi ada kemungkinan dia bisa naik atau bisa turun kembali ke area sini, area 50. Jadi kita bisa dari harganya dia bisa kembali retest, atau di sini dia bisa kembali naik ke atas. Oke, kita lihat aja nanti ketika open marketnya seperti apa. Dan itu semua ada di tangan kalian ya, keputusan ada di tangan kalian mau masuk sekarang atau mau masuk nanti ketika dia retest lagi untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah take profit kita. Selanjutnya ada KLBF. Oke, KLBF ini sendiri kalau kita lihat KLBF, kita lihat kemarin dia ada akumulasi terus menerus ya, dan kemarin dia akumulasi sebanyak 13 miliar dari asingnya, 1, 2, dari tanggal berapa ini, tanggal 14 Maret dia sudah mulai akumulasi terus menerus, dan kemarin tanggal 22 dia lanjut akumulasi. Oke, kita lihat dari ininya risk reward secara technical analisisnya, saya menggunakan MA 56 200 nya. Oke, di sini berarti dia masih bergerak uptrend ya, candle garis MA 50 masih berada di atas garis MA 200, dan di sini candle ini sudah, walaupun dia sempat nge-breakdown dari garis MA 50 dan kembali dia sudah kembali ke atas, closingnya di atas garis MA 50 nya. Tapi kalau kita lihat di sini juga saya buat area. Oke, ternyata dia sudah breakout juga ya. Oke, jadi misal kita pasang posisi buy di sini, misal di harga 1665, dan cut loss kita 1 tick di bawah area sini, dimana itu adalah area, bisa dibilang area resistennya ya. Area resistennya di sini ada area rejection sebelumnya, di breakout di sini, dan di sini area retestnya untuk naik, dan di sini sempat konsisten menjadi area resisten yang kuat dan yang susah ditembus. Oke, jadi kita misal masuk di harga 1655 dengan cut loss kita di harga 1635, sekitar persentase 1,21%, dan resisten pertama kita yang bisa kita pertimbangkan ada di area sini di harga 1730, persentasenya sekitar 4,53%, dengan catatan kalau dia berhasil breakout atau bertahan di atas harga 1730 atau misal di harga 1740 closingnya, kita bisa hold dulu. Kita ada kemungkinan dia akan sampai ke resisten sebelumnya di sini di harga 1785.
Jadi kalau kita lihat presentasinya di sini sekitar 7,85%. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita masuk sekarang, tingkat cut loss kita juga masih tipis ya. Masih tipis sekitar 1,21%. Atau maksimalnya, kalau mau maksimalnya di bawah garis MA 200-nya juga masih di bawah 10%. Karena secara tren sendiri saham ini masih bagus ya, dan sekarang dia sudah ada indikasi lebih bagus lagi karena dia sudah bergerak atau harganya sudah bergerak di atas garis MA 50-nya, atau sudah dibilang sudah breakout dari MA 50-nya. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk saham KLBF ini sudah mulai menarik ya, sudah mulai menarik saat ini, dengan kalaupun kita harus cut loss, maksimal kita di bawah garis MA 200-nya, di mana trennya akan kembali downtrend atau mematahkan pola uptrendnya di sini di bawah garis MA 20-nya, MA 200-nya ini itu masih di bawah 10% ya untuk tingkat cut loss kita. Oke, seperti itu ya. Dan resisten terdekat kita yang bisa kita dapatkan pertama kali atau yang selanjutnya adalah yang terjauh, yang terbesar dan terdekatnya maksudnya di harga 1785, itu sekitar 7,85%. Dengan tingkat cut loss kita pilihan pertama di sini satu tick di bawah area di bawah garis MA 50, atau maksimalnya cut loss kita di bawah garis MA 200-nya. Oke, selanjutnya ada saham Unilever. Unilever ini sendiri nggak usah kita bahas terlalu panjang, walaupun kemarin kalau kita lihat sendiri dari transaksi Unilever kemarin asing net buy sebanyak 13 miliar dan tanggal 21 dia net buy sebanyak 17 miliar ya. Oke, jadi kita lihat di sini ternyata dia masih terhalang di area resisten ini ya, masih terhambat ya. Masih terhalang di area resisten ini, dia resisten 3.500. Jadi nanti kita lihat dulu kalau dari RSI-nya sendiri masih di sini juga sudah berada mendekati area 50. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali turun ke bawah, atau kita tunggu aja kabar baiknya apakah dia berhasil breakout dari area resisten trendline downtrend mayornya ini ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi untuk Unilever ini masih kita pantau aja terus apakah dia kembali mental ke area sini, di mana area ini adalah area support sebelumnya di sini, dan apakah dia ataupun kalaupun dia nggak ternyata turun, apakah dia berhasil breakout dari area resisten downtrend mayornya ini. Oke, jadi kita pantau aja terus untuk saham Unilever ini. Tapi untuk saat ini untuk kita trading kan masih belum menarik ya, masih belum bisa karena di sekarang masih berada di area resistennya. Oke, jadi itu adalah 10 saham yang hari ini yang kemarin tanggal 22 mengalami yang diakumulasi banyak oleh asing. Jadi 10 saham ini saya pilih, dan itulah posisinya di mana kita bisa ada beberapa saham yang bisa masuk dan ada beberapa saham yang bisa kita tunggu dia kembali retest atau kita tunggu dia breakout dari area resistennya. Oke, jadi sekian dari saya. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.